Analisis data dalam metode fenomenologi bertujuan untuk memahami pengalaman subjektif individu secara mendalam. Berikut adalah materi tentang teknik analisis data dalam metode fenomenologi. Teknik analisis data dalam metode fenomenologi. 1. Pengertian analisis data fenomenologi. Metode fenomenologi adalah pendekatan kualitatif yang berfokus pada pengalaman subjektif individu untuk memahami makna yang mereka berikan terhadap suatu fenomena. Analisis data fenomenologi bertujuan untuk menemukan esensiasi dari pengalaman tersebut. 2. Langkah-langkah analisis data. Dalam metode fenomenologi terdapat beberapa teknik dalam analisis fenomenologi. Tergantung pada pendekatan yang digunakan, namun secara umum langkah-langkahnya meliputi A. Approach atau bracketing, yang penelitian menangguhkan atau menunda asumsi dalam prasangka pribadi terhadap fenomena yang diteliti. Bertujuan untuk memahami pengalaman peserta penelitian secara murni tanpa intervensi subjektif dari peneliti. B. Reduksi fenomenologis. Mengidentifikasi pernyataan atau bagian penting dari pengalaman subjek. Pengelompokan pernyataan-pernyataan tersebut berdasarkan kesamaan makna atau encoding. Membuat kategori atau tema utama yang muncul dari data. C. Variasi imajinatif. Peneliti menggali berbagai kemungkinan makna dari pengalaman peserta, menganalisis hubungan antar tema yang telah ditemukan, menentukan struktur esensial dari fenomena yang diteliti. D. Sintetis dan deskripsi esensial, menyusun deskripsi mendalam tentang fenomena berdasarkan tema yang ditemukan. Memformulasikan esensi pengalaman berdasarkan perspektif peserta peneliti. 3. Pendekatan dalam analisis data fenomenologi. Metode fenomenologi memiliki beberapa pendekatan dalam analisis data, di antaranya A. Pendekatan deskriptif. Fokus pada deskripsi pengalaman individu sebagaimana adanya tanpa interpretasi tambahan, menggunakan teknik reduksi fenomenologis untuk mendapatkan esensi pengalaman. B. Pendekatan interpretatif. Selain mendeskripsikan pengalaman, pendekatan ini juga menginterpretasikan makna yang tersembunyi di balik pengalaman tersebut. Menggunakan hermeneutika untuk memahami bagaimana individu memberikan makna terhadap pengalaman mereka. C. Pendekatan hermeneutika. Menggabungkan deskripsi dan interpretasi dengan menggunakan analisis teks atau narasi. Melihat bagaimana bahasa mempengaruhi pemaknaan pengalaman. 4. Teknik pengumpulan data dalam fenomenologi. Analisis fenomenologi biasanya menggunakan data yang diperoleh melalui wawancara mendalam atau independent interview untuk menggali pengalaman peserta secara mendetail. Observasi terhadap perilaku dan ekspresi peserta saat menceritakan pengalaman mereka. Dokumentasi berupa catatan harian, jurnal, atau rekaman yang relevan dengan penggunaan pengalaman peserta. 5. Kelebihan dan kekurangan analisis fenomenologi. Kelebihan: mendapatkan pemahaman mendalam tentang pengalaman subjektif individu yang menggali makna tersembunyi yang memungkinkan tidak terungkap dalam metode lain.
fleksibel dalam analisis dan interpretasi data. 6. Contoh penerapan analisis data fenomenologi. Untuk lebih memahami bagaimana teknik analisis fenomenologi diterapkan, berikut contoh penerapannya dalam penelitian studi kasus. Pengalaman mahasiswa dalam pembelajaran daring. Seorang peneliti ingin memahami pengalaman mahasiswa dalam pembelajaran daring selama pandemi. Berikut langkah-langkah analisisnya. 1. Approach atau bracketing. Peneliti menunda asumsi pribadi tentang pembelajaran daring agar dapat melihat pengalaman mahasiswa secara objektif. 2. Reduksi fenomenologis. Dari hasil wawancara ditentukan pernyataan seperti, saya merasa sulit memahami materi tanpa tatap muka. Belajar dari rumah lebih fleksibel, tapi sering mengalami kendala sinyal. Saya merasa lebih terisolasi dari teman-teman. Pernyataan ini kemudian dikodekan dan dikelompokkan menjadi tema seperti kesulitan pemahaman, fleksibilitas, dan keterasingan sosial. 3. Variasi imajinatif. Peneliti menganalisis hubungan antar tema dan bagaimana pengalaman ini dapat bervariasi bagi setiap mahasiswa. 4. Sintesis esensial. Dari temuan di atas, penelitian menyimpulkan bahwa meskipun pembelajaran daring memberikan fleksibel mahasiswa terhadap 4. Sintesis esensial. Dari temuan di atas, peneliti menyimpulkan bahwa meskipun pembelajaran daring memberikan fleksibilitas, mahasiswa menghadapi tantangan dalam pemahaman materi dan interaksi sosial. 7. Validitas dan kreativitas dalam menganalisis fenomenologi. Agar hasil penelitian fenomenologi tetap valid dan kredibel, beberapa teknik berikut dapat digunakan. A. Triangulasi. Menggunakan berbagai sumber data atau wawancara observasi dan dokumentasi untuk memastikan keakuratan hasil analisis. B. Member check-in. Memberikan hasil analisis kepada partisipan untuk memastikan bahwa interpretasi peneliti sebagai dengan pengalaman mereka. C. Audit trail. Menyimpan catatan penelitian termasuk transkrip wawancara dan catatan refleksi agar analisis dapat dipertanggungjawabkan. D. Deskripsi mendalam. Memberikan deskripsi yang mendetail dan kaya akan makna sehingga pembaca dapat memahami pengalaman partisipan dengan jelas. Kekurangan, proses analisisnya kompleks dan membutuhkan waktu lama. Hasil penelitian bersifat subjektif dan sulit untuk digeneralisasi, memerlukan keterampilan interpretatif yang tinggi dari peneliti. Kesimpulan, analisis data dan metode fenomenologi bertujuan memahami pengalaman individu secara mendalam dengan mengidentifikasi tema utama dan efisiensi dari fenomena yang dialami. Prosesnya melibatkan approach, reduksi fenomenologis, variasi imajinatif, serta sintetis esensial dengan berbagai pendekatan yang ada, deskriptif, interpretatif, dan hermeneutika. Metode fenomenologi memungkinkan peneliti untuk menggali makna pengalaman manusia secara lebih mendalam. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga yang saya berikan tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman.